هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Hadirin jemaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Rabbul Izzati wal Jalal atas segala kesempatan, segala kebaikan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan subuh Ahad pekan ketiga ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama tafaqquh fid din, untuk bisa sama-sama kita kumpul silaturahmi, ya, bukan hanya sekedar silaturahmi kemudian membicarakan suatu hal yang tidak bermanfaat, namun kita kumpulnya di sini semoga menjadi pelebur dosa-dosa kita, ya, menjadi media agar kemudian Allah Subhanahu wa taala semakin menyayangi kita, ya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang duduk di majelis ilmu untuk kemudian menjadi sarana untuk menjadi pelebur dosa-dosa kita. Mungkin barangkali setiap dari kita tidak ada yang terbebas dari yang namanya kesalahan ataupun terbebas dari yang namanya dosa, ya. Tanpa disengaja, ya, sering kita melakukan hal-hal yang kemudian membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Dengan demikian, salah satu media kemudian menghapus dosa-dosa kita tadi atau kesalahan-kesalahan kita tadi adalah dengan menuntut ilmu. Ya. Dalam hadisnya, qumu maghfuran lakum. Ya. Bangunlah kalian dari tempat duduk kalian, ya, karena sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Allahu Akbar. Ya, begitu banyak keutamaan dari menuntut ilmu atau duduk di majelis ilmu, sampai orang yang hanya sekedar duduk-duduk saja tanpa disengaja untuk mengikuti kajian atau menuntut ilmu, ya, hanya sekedar duduk-duduk saja, mendengar juga enggak fokus gitu, ya. Jadi memiliki keutamaan juga, ya. Jadi barangkali hadirin yang mungkin datang ke sini tapi mungkin setengah badannya masih ada di luar, gitu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar juga untuk mereka karena duduk di majelis ilmu, bertemu dengan orang-orang salih, ya, di momentum salah satu taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan buah karya beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Kita sejenak belajar bersama dengan ulama kita, yaitu Al-Imam An-Nawawi, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sempat terhenti, yaitu di hadis yang kelima. Kita masih di hadis yang kelima, ya jemaah, ya. Hadis yang kelima ini, ya, dibawakan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayat li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Hadis yang kelima ini dibawakan oleh
ibunda Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai ibunda kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan sebuah perkara baru di dalam agama Islam, ya, ma laysa minhu, yang perkara tersebut, amalan tersebut bukanlah bagian dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan bagian dari perintah yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun perintah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat sunnah-sunnahnya, maka hukumnya adalah tertolak, tidak diterima. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun dalam riwayat Muslim dengan makna yang serupa, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan," barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, "laisa alaihi amruna," yang amalan tersebut bukanlah bagian dari agama kami, bukan dari syariat kami, bukan dari perintah kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut menjadi tertolak. Hadirin jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita sudah sampai pada poin yang ketiga. Ya. Pada poin yang ketiga, Asy-Syaikh mengatakan, ya, dari hadis yang disampaikan tadi, hadzal haditsu aslun fin nahyi 'anil bid'ah. Hadis ini menjadi rujukan, ya, menjadi rujukan dalam hal pelarangan berbuat hal-hal yang baru, atau kita sebut dalam istilah bid'ah. Ya. Disinilah menjadi referensi utama, ya, dalil dalam pelarangan hal-hal yang baru dalam agama atau berkreasi dalam urusan agama. Ini nggak boleh. Hadisnya mana? Hadisnya ini, hadis yang utama. Wa tahdhiru min at-taqarrubi ila Allah bima lam yashra'ahu Allah wa la rasuluh. Hadis ini juga menjadi peringatan buat kaum muslimin untuk kemudian mereka berhati-hati dalam hal ibadah yang belum pernah disyariatkan Allah maupun disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. At-taqarrubu ilallah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun belum pernah ada anjurannya maupun perintahnya dalam Al-Qur'anul Karim maupun dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menjadi peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annal ibadat laysat bil ahwa, katanya. Karena sesungguhnya ibadah-ibadah yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam laysat bil ahwa. Ibadah-ibadah dalam agama Islam itu dibangun bukan berdasarkan hawa nafsu. Iya, berdasarkan hawa nafsu. Iya. Berdasarkan mood. Iya. Berdasarkan sukanya saya ini, sukanya saya begini, caranya seperti ini sukanya. Oh, saya maunya seperti itu. Wa innama bittiba'i ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi menjalankan sebuah ibadah di dalam agama Islam itu sesuai dengan apa atau sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam urusan ibadah. Ya, di dua pertemuan kemarin kita sudah jelaskan tuh. Ya, kaidah-kaidahnya. Ya. Dalam khusus dalam urusan ibadah, ya, kita ngempel sama Nabi SAW, ngikut saja sudah, ngekor sama Nabi SAW. Ya, nggak ada cerita Nabi SAW jalannya seperti ini, kemudian kita di belakang, nggak, saya ngikutin yang sebelah sini aja deh. Ya, mohon maaf nih, saya sukanya kayak gini. Ya, saya nggak bisa kayak gitu, saya sukanya seperti ini. Nah, ini nggak bisa. Nggak boleh dalam urusan ibadah. Namun ketika kita berbicara masalah dunia,
ketika kita berbicara masalah muamalah, adah, kebiasaan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan urusan tersebut kepada kita. Khudhu anni manasikakum, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ambillah tata cara haji itu sesuai dengan pedomanku. Ngikutin apa yang saya praktekkan, kata Nabi SAW. Khudhu anni manasikakum. Ikutin tata cara haji ini sesuai dengan yang saya praktekkan. Ya. Adapun kalian berangkat ke tanah suci ini, ya, pergi ke Muzdalifah, ke Arafah, ya. Dari negeri kalian silahkan mau pakai apa saja silahkan. Mau berkreasi silahkan. Ada yang mau pakai pesawat, monggo silahkan. Mau pesawatnya seperti apa? Bebas. Iya. Mau pesawat ekonomi, mau pesawat eksekutif, mau taruh di bagasi, boleh. Mau ngikut kopernya orang karena besar, boleh. Ya. Mau ngikut pakai mampir ke Tanjung Priok dulu, boleh. Silahkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh. Mau pakai sepeda, boleh. Ya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih memahami tentang urusan dunia kalian. Ya. Dibebaskan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu adalah sarana, wasilah saja. Ya. Tapi urusan wukuf di mana? Urusan wukuf adalah di Arafah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak ada cerita wukufnya di hotel. Iya, wukufnya di lapangan bola, wukufnya di pondok gede aja deh Ustaz, boleh nggak? Nggak boleh. Iya, itu urusan wukuf, urusan Nabi SAW. Ikutin Nabi SAW, wukufnya di sini ya sudah. Iya. Ustaz, Anda nggak mampu untuk haji Ustaz. Anak kebetulan besok ada rencana mau berangkat umroh Ustaz sama, ya, alhamdulillah sejamaah Masjid Ar-Rayyan kita mau backpackeran bareng Ustaz. Gimana menurut Ustaz? Kita bisa nggak wukuf di sana Ustaz? Sebentar aja gitu. Kan ada satu hari kita nggak usah ikut city tour dah. Yang penting kita dapat wukufnya doang Ustaz. Kira-kira gimana menurut antum? Oke nggak? Ya. Kalau nggak punya ilmu, oke juga sih, boleh juga tuh. Ya. Yang lain kan nggak ada tuh di program-program umroh, nggak ada jadwal wukuf ya, nggak ada. Adanya ke Taif, ya, adanya ke kebun kurma, ke Jabal ini, Jabal itu, Jabal ini. Kita wukuf Ustaz, gimana Ustaz? Nggak boleh. Ya, atau mau wukuf 2 hari, 3 hari juga tetap aja. Tapi kalau sekarang sekedar datang ke sana, boleh. Sekedar datang, oh ini tempatnya wukuf buat mereka-mereka yang pergi haji, di sini wukufnya, boleh. Tapi kemudian antum diam diri di sana, kemudian melakukan sebagaimana wukufnya orang-orang yang berhaji pada tata cara umroh, ini yang nggak boleh. Kenapa? Karena memang nggak ada ritualnya. Nabi SAW nggak pernah mengajarkan pada ritual umroh itu ada wukuf. Iya, wukuf. Sa'i berapa kali Pak sa'i itu? 7 ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 7. Iya. Itu juga ada tata caranya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Gak boleh asal, sesuai dengan keinginannya. Mumpung anak umroh di sini udah bertahun-tahun, anak doa. Anak sa'inya 10 kali aja lah. Ya. Sa'inya 10 kali aja lah. Ya nggak boleh, tetap harus 7. Ya. Tawafnya pun demikian sama. Ya. Semua dari awal sampai selesai, ya. Itu adalah tata cara umroh, harus ngikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada cerita sesuai dengan keinginan tour leadernya, sesuai dengan kata mutawifnya, ya. Apalagi kata jamaahnya, ya. Anak pinginnya kayak gini, pinginnya kayak gitu dan sebagainya. Macam-macam soalnya jemaah. Ini kalau kita nggak paham di sini, kita akan ya, bermudah-mudahan dalam hal berkreasi dalam urusan agama.
Wa innama bittiba'i ma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dalam urusan ibadah, dalam urusan agama Islam, ya, ini mengikut saja dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hadis ini merupakan hadis rujukan utama, referensi utama dalam hal pelarangan bid'ah atau berkreasi dalam urusan agama. Ini anak bawakan beberapa athar yang lain, ya, tentang luar biasa ngerinya bid'ah ini, ya, atau luar biasanya berkreasi tentang urusan agama. Maka kalau dalam kemarin kita bahas adalah al-aslu fil ibadati at-tawaqquf. Pada asalnya dalam urusan ibadah, pada urusan agama Islam ini sifatnya adalah tawakuf, berhenti sejenak menunggu arahan dari Allah Subhanahu wa taala, menunggu arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada arahannya ikuti, enggak ada arahannya stop. Ini dalam urusan ibadah seperti itu. Ya. Tapi kalau ketika urusan berbicara urusan dunia, enggak usah ngikutin, ya. Ikuti perkembangan zaman. Ya. Ada handphone terbaru, ada laptop terbaru, ada fasilitas-fasilitas terbaru. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya. Gunakan itu semua dalam rangka, ya, memudahkan kita dalam beribadah. Ya. Adanya HP hari ini, ya, adanya gadget hari ini memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Yang kalau dahulu mencari ilmu hadis itu untuk dapat satu hadis aja butuh waktu berbulan-bulan. Ya. Hari ini enggak, ya. Dengan kecepatan teknologi kita bisa dengan cepat hari ini juga, detik ini juga kita bisa buka ribuan hadis. Luar biasa. Ya. Apakah kemudian handphone ini menjadi bid'ah? Enggak. Ya. Ini dalam urusan agama, dalam urusan dunia, handphone ini enggak pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti kita akan bacakan definisinya sehingga kita bisa memahami, ya, definisi bid'ah itu secara general. Itu yang pertama. Jadi amalan bid'ah ini tertolak sesuai dengan hadis yang dibawakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kedua, jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan kebid'ahan ini, ya, itu akan sulit dalam hal bertaubat. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Al-Imam Albani rahimahullah taala dalam Sahihut Targhib wa Tarhib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha hajabat taubah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubat. Ya. Siapa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala halangi? Dari setiap pelaku bid'ah sampai ia meninggalkan bid'ahnya. Ini sulit. Orang yang sudah melakukan sebuah amalan, berkreasi dalam sebuah amalan, ya, yang menganggap itu adalah betul dan itu adalah baik, yang kemudian menjadi sebuah rutinitas ritual dia dalam beribadah, menganggap bahwasannya itu adalah baik walaupun tidak pernah diajarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini agak sedikit susah dibilanginnya dibandingkan orang yang pelaku maksiat. Kalau pelaku maksiat lebih mending. Kenapa? Karena orang yang berlaku maksiat itu dia sudah tahu, ya, amalan yang sedang dia lakukan itu adalah pelanggaran, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah jelas zina haram. Ya, minuman khamar haram, sudah jelas. Ketika dia minum tuh ada perasaan wah ini enggak boleh ini sebenarnya. Ya, sedangkan orang yang melakukan kebid'ahan ini dia melakukannya karena anggapan ini adalah baik, ini menambah pahala menurut dia. Ya. Susah jadinya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Orang yang melakukan kebid'ahan ini atau berkreasi, sukanya berkreasi dalam urusan agama, itu akan terhalangi dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terhalangi dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana faratukum 'alal haud." Aku akan mendahului kalian di al-haud. Al-haud itu artinya adalah telaga. Ya. La yarfa'unna ila rijalin minkum hatta idza ahwaitu li unawilahum ukhtuliju duni, katanya. Lalu ditampakkanlah kepadaku atau di hadapanku beberapa orang di antara kalian. Ketika aku akan mengambilkan minuman, ya, ingin dilayani sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka dari al-haud, mereka dijauhkan dariku. Ketika pengen dilayani sama Nabi SAW, pengen diambilkan air buat dia, datang pengen diambil sama Nabi SAW, ya, maka kemudian mereka dijauhkan dariku. Aku lantas berkata, ya, fa aqulu ay rabb ashabi, katanya. Aku lantas berkata, wahai Rabbku, ini adalah umatku. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau tidak tahu, wahai Muhammad, ya, kreasi apa yang mereka adakan sepeninggalmu. Ya. Engkau enggak tahu, wahai Muhammad, kalau mereka yang kemudian baru saja dijauhkan dari engkau, ya, dari al-haud, engkau enggak tahu kalau mereka itu dulu pernah berkreasi setelahmu dalam urusan agama. Ya. Mereka membuat-buat amalan yang baru. Engkau nggak tahu kalau dulu mereka itu membuat hadis-hadis palsu mungkin, yang kemudian mereka jadikan agama, sehingga dijauhkan dari Allah dijauhkan dari Nabi SAW al-haudnya. Ya. Dan yang terakhir ini, dari sekian banyak ada sebutkan yang terakhir, ya. Dari bahayanya bid'ah ini atau berkreasi dalam urusan agama ini adalah mendapatkan dosa jariyah. Dosa jariyah. Ada sedekah jariyah. Ini ada dosa jariyah, jemaah. Hati-hati. Iya. Nabi SAW pernah, ya, bersabda, ya, setiap amalan anak Adam itu terputus. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min taras. Ketika mati anak cucu Adam ini, maka terputuslah seluruh amalan dia kecuali 3 hal. Ketika dia sudah mati, selesai sudah amalan dia, kecuali 3 hal yang kemudian pahalanya itu terus mengalir. Terus transfernya tetap ada walaupun dia terkujur kaku, nggak bisa ngapa-ngapain di dalam kuburan. Tetapi amalan dia terus mengalir, dapat transferan terus. Ini namanya apa? Pasif income. Bener nggak, jemaah? Iya, pasif income kan antum di rumah, tapi transferan tetap ke rekening antum tetap ada terus tuh. Iya, pasif income namanya. Ya, kontrakannya banyak dia berarti ini. Iya. Nah, ketika di kuburan dia juga punya kontrakan banyak, tapi kontrakan pahala tadi. Namanya sedekah. Salah satu adalah sedekah jariyah. Dia bangun masjid, dia, ya, ngasih mushaf ke orang-orang penghafal Quran tuh, sebar-sebarin tuh. Buat apa? Buat pasif income ketika anak mati nanti. Dan ini lebih berharga, jemaah. Ya. Tinggal tidur-tiduran aja tuh di kuburan nanti. Ya, sama ketika tiduran di dunia. Tiduran aja di kuburan dapat pahala terus. Ya. Masya Allah. Amalannya gak gede-gede. Dia bukan penghafal Al-Quran mungkin, tetapi berapa juta mushaf yang kemudian digunakan oleh para penghafal Al-Quranul Karim. Ya, anak punya mushaf, alhamdulillah. Wala uzaki 'alallahi ahada. Anak pernah dikasih mushaf ketika kelas 2 SMP kalau tidak salah. Iya, 2 SMP. Oleh kakek anak, bukan kakek langsung ya, ada. Itu masya Allah. Anak gunakan, ya, untuk menghafalkan Quran. Anak sukanya pakai mushaf itu kemana-mana. Ya, tapi ketika pindahan walau bisa itu mushafnya hilang ternyata. Jadi berhenti ketika anak sudah hampir menyelesaikan hafalan. Itu berapa kali dibaca. Dan antum bayangkan ketika antum punya mushaf 10 saja.
Antum bagikan tuh ke mana? Ke pondok-pondok tahfiz. Tapi pastikan yang dipakai adalah benar-benar bukan hanya sekedar pajangan jemaah. Walaupun di pajangan juga dibaca, tapi manfaatnya tidak sehebat antum kasih yang penghafal Quran beneran, dipakai sama dia beneran, antum pakai ini ya. Karena bacaan antum akan nyampe ke ana. Luar biasa. Tuh. Itu sedekah jariyah. Nah, bagaimana dengan dosa jariyah? Ya, dosa jariyah. Antum tidur, handphone antum mati, tapi dicaci maki terus antum di mana-mana. Ya, dibully di mana-mana. Ya. Dilaknat di mana-mana. Wah, itu si fulan itu orang-orang di dalam nggak tahu. Ya, mungkin dia lagi tidur. Ya. Tapi media massa atau media sosial itu dibully habis-habisan. Karena dosanya dia. Karena keburukan yang dia lakukan. Yang kemudian berdampak jariyah. Ya. Seperti apa dosa jariyah jemaah? Ngajarin maling. Ya. Ngajarin ngebobol bank di YouTube. Nah, tuh. Tutorial ngebobol bank di YouTube. Iya. Udah belajar, dapat, diajarin lagi tuh sama anak-anaknya itu, sama anak muridnya. Ya, dibuatlah seminar dan lain sebagainya. Terus seperti itu. Itu dosa jariyah berjamaah, mutawatir lagi. Gitu ya, bukan ahad lagi jatuhnya, mutawatir. Karena disampaikan secara luas, masif. Ya, berketurunan, ada sanadnya. Nah, ini dosa jariyah namanya. Nabi SAW bersabda, innahu man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di fa inna lahu minal ajri mithla man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Anda sebutkan yang pertama disampaikan oleh Nabi SAW, barang siapa yang sepeninggalku menghidupkan sebuah sunnah yang aku ajarkan. Dihidupkan sunnah yang aku ajarkan. Misalnya di sini ada satu sunnah baru belajar mungkin dari hadis, ya, Riyadhus Shalihin, sunnah-sunnah yang mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Disampaikanlah jamaah, ada satu hadis buat antum. Hadis ini berbunyi A, B, C dan D. Nampaknya hadis ini sudah ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Mari kita sama-sama kita kembali hidupkan di sini. Luar biasa itu. Ya, barang siapa yang sepeninggalku menghidupkan sebuah sunnah yang aku ajarkan, maka ia akan mendapatkan pahala semisal dengan pahala orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya, luar biasa ini. Ini namanya passive income. Ya, masya Allah. Tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya, mereka baca Quran, mereka mengamalkan, pahalanya penuh buat orang yang melakukan, plus buat antum. Ya, plus buat kita yang ngajarin. Ya. Oke, luar biasa ini keberkahan dari ulama-ulama kita ini. Ya, Imam Nawawi dan para ulama-ulama yang lain, keberkahan di ilmu mereka. Ya, sampai hari ini buku ini dipelajari, disampaikan. Banyak pahala ini mengalir kepada mereka para ulama-ulama kita. Wa man ibtada'a bid'atan dhalalatan la yardaha Allahu wa rasuluhu kana 'alaihi mithla athamin man 'amila biha la yankusu dzalika min auzarin nasi syai'a. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa yang membuat sebuah bid'ah dhalalah, sebuah kreasi baru yang kemudian menyesatkan banyak manusia, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka ia akan mendapatkan dosa semisal dengan dosa orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jemaah sekali muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati ya. Hati-hati untuk diri kita pribadi, ya. Kita jaga diri kita pribadi, ya. Meningkatkan kualitas ibadah kita agar kemudian tidak terjerumus pada perbuatan bid'ah, ya. Karena dosanya dia mendapatkan dosa jariyah,
Iya, kalau dilakukan pribadi ternyata dilihat oleh anaknya. Ya, yang kemudian anaknya ini menjadi diajarkan kepada anaknya lagi dan diajarkan terus ke keturunannya. Ya. Kenapa? Karena dulu bapak saya pernah mencontohkan, ya nggak pernah sih ngomong secara langsung, nggak pernah, tetapi mencontohkan sama saya. Ini seperti ini. Kan sering terjadi seperti ini jemaah ya. Kenapa kok melakukan seperti ini? Dulu sih ngeliatin bapak saya seperti ini waktu kecil. Dulu sih ngeliatin guru saya seperti ini. Ya. Nah, ini seperti ini bahaya. Ya. Maka dengan kaidah al-aslu fil ibadati tawaqquf ini menjadi solusinya. Oh, dalam urusan ibadah tawakuf dulu nih. Kira-kira apa yang dipraktekkan oleh guru kita, dipraktekkan oleh bapak saya atau orang tua kita sudah sesuai belum? Ada sandarannya enggak dari hadis Nabi SAW atau ada anjurannya enggak? Ya. Kalau ada dilakukan, kalau enggak ada ditinggalkan. Ditinggalkan sementara sampai benar-benar kita yakin bahwasannya itu ada anjurannya. Baik, dalam sebuah hadis Nabi SAW, kita lanjutkan, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa 'addu 'alaiha bin nawajij wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ibnu Hibban, Al-Hakim wal Baihaqi dari hadis Al-Irbad bin Sariyah. Redaksinya seperti itu jamaah hadisnya. Kadang ada sebagian orang yang kemudian, ya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka kaum muslimin, ya, agak sedikit sensitif ketika mendengar hadis kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, padahal yang disampaikan adalah bukan perkataan si ustadznya. Ustadznya nggak ngarang perkataan seperti itu, nggak ngarang itu. Tetapi redaksinya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Seperti itu redaksinya. Ya. Maka ketika ya dengar kemudian sensitif ini perlu dipertanyakan, ya. Bukanya, ya, dibuka hati kita bahwa saya disampaikan ini adalah Rasulullah SAW. Seakan-akan Rasulullah SAW berada di hadapan kita menyampaikan kepada kita dengan redaksi yang seperti ini. Ya. Legowo, oh yang menyampaikan Nabi ini nggak boleh nih, tunduk sama Nabi SAW ini, ya, tunduk kepada perintah-perintahnya. Kata Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati, ya, peganglah erat-erat sunnahku, kerjakanlah sunnahku, ikutilah sunnahku, kata Nabi SAW. Apa yang sudah aku contohkan ikuti. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para generasi, ya, 4 orang setelahku, khulafa ar-rasyidin, ikuti mereka. Wa 'addu 'alaiha bin nawajij, pegang erat-erat dengan gigi geraham kalian. Ya, kita punya gigi yang paling kuat, gigi apa? Geraham. Kata Nabi SAW, 'addu 'alaiha bin nawajij. Nabi SAW nggak pernah bilang gigitnya di gigi yang depan, ya, tapi gigi geraham. Ini menunjukkan bahwasannya ketika memegang sunnah Nabi SAW, menjalankan sunnah Nabi SAW, ini memang harus keras-keras, karena fitnahnya sangat luar biasa. Ya, orang yang memegang sunnah hari ini itu seperti memegang bara api, memang berat sekali jemaah. Orang yang melakukan sunnah dituduh apa? Dituduh A, dituduh B, ya. Ciri-ciri teroris nih katanya nih. Iya. Berat nggak kira-kira jemaah? Berat, memegang bara api. Antum dituduh A, dituduh B, dituduh C. Karena antum hanya sekedar pingin ngikutin Nabi SAW, pingin memegang erat sunnah-sunnah Nabi SAW. Iya. Tapi tuduhannya luar biasa. Makanya kata Nabi SAW, Nabi SAW tahu umatnya bakalan mengalami hal-hal seperti ini. Wah, udah terjadi di zaman Rasulullah SAW, nabi-nabi sebelumnya juga sama seperti itu. Ketika mereka memegang agama Islam, ya, secara kafah, itu cobaannya nggak main-main jemaah. Ya, cobaannya nggak main-main. Ngikutin Nabi SAW, ya.
Mungkin harta mereka hilang, ya, jiwa mereka bahkan hilang, mungkin disiksa di ini dan lain sebagainya, karena berat. Dan itu juga akan dialami oleh generasi-generasi setelahnya. Kita nggak disiksa, psikologis kita mungkin, ya. Hari ini mungkin nggak ada penyiksaan dan lain sebagainya, mungkin alhamdulillah nggak ada, ya. Cuman ketika menjalankan ada saja cibiran-cibiran, ya, ada saja celaan-celaan orang-orang yang nggak suka dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, ya. Makanya kata Nabi SAW, "Azdu 'alaiha bin nawajih," pegang tuh erat-erat sunnah-sunnahku tuh, ya. Jangan dilepas. Pegangnya jangan pegangannya setengah-setengah, ya. Pegangan yang benar dengan pegangan yang erat, maksudnya dengan gigi geraham, ya. Karena Nabi SAW tahu di antara gigi yang lain yang paling kuat megangnya adalah, yang kuat gigitnya adalah gigi geraham, ya. Jangan pakai gigi depan. Kalau pakai gigi depan, alhasil apa jemaah? Ompong gigi kita, ya. Karena megangnya setengah-setengah, aduh takut gitu kan, patah akhir giginya, nggak kuat, ya. Hadirin jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, wal bid'atu fid din hiya ma uhditha ala khilafil haqqi al mutalaqqa an Rasulillah min qaulin aw amalin aw i'tiqadin wa ju'ila dzalika dinan qawiman wa siratan mustaqima. Sebagian para ulama kemudian mendefinisikan bid'ah, ya, adalah ma uhditha, apa-apa saja yang kemudian dikreasikan, diadakan, ala khilafil haq, perkara-perkara yang diadakan yang itu, ya, ala khilafil haq, berselisih dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, yaitu kebenaran, berbeda dengan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Min qaulin, baik itu berupa ucapan, ya, ada sunnah yang bersifat qauliyah, bersifat ucapan. Seperti apa? Zikir-zikir di dalam sholat. Zikir-zikir dalam sholat itu berupa ucapan, ya. Nah, itu harus ngikutin Nabi SAW. Kalau seperti ini bacanya gini, itu qauliyah, ya. Jadi jangan sampai ketika, ya, sujud seharus bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la. Ini sunnah qauliyah. Jangan kemudian diganti, ya. Gantilah. Masa ini mulu sih 30 tahun? Iya. Bosan 30 tahun baca subhana rabbiyal a'la. Kita gantilah yang lain. Kita yasinan pada saat sujud, biar afdol. Misalnya seperti itu. Ada berkreasi baru, ada usulan baru, gitu ya. Al-Fatihahnya ditukar, baca qul huwallah dulu baru Al-Fatihah, ya. Boleh nggak? Ini sunnah qauliyah, sudah tata caranya seperti itu, ya. Mau ditambahin boleh nggak? Juga sama, nggak boleh, iya. Ya. Kecuali memang ada di situ ruang di mana Nabi SAW memberikan ruang di sana. Seperti ketika kita di dalam sujud setelah subhana rabbiyal a'la, kita boleh menambah doa-doa yang warid dari Nabi SAW. Boleh. Karena memang Nabi SAW memerintahkan hal tersebut, ada perintahnya. Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih wa huwa sajidun fa'aktsiru minad du'a. Ya. Posisi terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia bersujud, maka perbanyaklah doa di sana. Afdolnya berdoa menggunakan bahasa Arab. Iya. Tapi bagi pedalaman yang memang udah nggak bisa lagi, udah disampaikan pakai bahasa Arab kalau misalkan adalah di waktu sholat, ya. Nggak sembarangan doanya sebagaimana kita doa ketika di luar sholat. Maka sebisa mungkin pakai menggunakan bahasa Arab atau doa-doa yang disampaikan oleh Nabi SAW ataupun dari Al-Quranul Karim. Ya.
Tapi sudah nini, sudah aki-aki, udah nggak bisa belajar bahasa Arab, udah ngafal, sudah bebel, nggak bisa sudah. Ya sudah. Ya, sebagian para ulama kemudian membolehkan hal tersebut. Ya, ketika uzur. Tapi kalau yang masih muda, masih ada kesempatan dia untuk bisa membaca, ya, kemudian dihafalin sedikit demi sedikit, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa nar, itu udah cukup sebenarnya. Ya, menghimpun kebaikan di dunia dan di akhirat. Tuh, luar biasa. Itu kan dari mana doanya? Dari Al-Qur'anul Karim. Ya, yang kemudian dibaca ketika sholat boleh. Karena ada hadis yang menunjukkan hal tersebut. Ya, kemudian di akhir juga, akhir tasyahud juga boleh. Ya, waktu-waktu mustajabud dakwah. Ya, boleh. Ya. Kita melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika setelah baca Al-Fatihah boleh nggak berdoa? Hah? Amin. Dia sebentar dulu. Ngapain dia berdoa? Ya. Kok lama banget ini, setelah Al-Fatihah loadingnya lama, kemudian ke surat berikutnya. Ya, nyata dia doa. Ya. Nah, ini juga nggak boleh. Atau diganti salawat misalnya. Ya. Nah, ini namanya sunnah qauliyah. Au amalin, atau yang sifatnya amalan. Ya, seperti apa? Seperti sholat. Ya, sholat itu amalan. Ya, nggak boleh dikreasikan bentuknya seperti ini. Sudah datang Nabi SAW, sudah seperti itu, ngelihatnya seperti itu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sekalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Turun temurun dari zaman Nabi SAW sampai sekarang ya salatnya seperti itu. Harus ngikut. Ya, harus ngikut. Adapun hari ini mungkin ya, jadi salat itu Nabi SAW menyampaikan ada beberapa gerakan. Ya, itu tidak perlu diperdebatkan oleh kita. Ya, dalam urusan fikih sangat luas sekali. Ya, sangat luas sekali dalam urusan fikih. Jadi nggak perlu diperdebatkan. Bid'ah itu adalah sesuatu hal yang kreasi baru yang disepakati oleh ulama. Ya, kalau ada sebuah amalan yang kemudian di situ ada dalilnya, walaupun dalilnya lemah, ya, maka tidak bisa dikatakan itu bid'ah. Ya, nggak bisa sembarangan ngebid'ahin orang, jemaah. Ya, nggak bisa sembarangan ngebid'ahin orang. Ngebid'ahin orang kalau memang itu sepakat para ulama semuanya sepakat kalau itu adalah bid'ah. Ya, itu pun ada tata caranya dalam memberikan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, dengan cara yang halus dan lain sebagainya. Ya, tidak sembarangan. Baru tahu langsung tuh. Ya, habis semua teman-temannya di Facebook, habis teman-temannya dia di Instagram, rumahnya itu dibakar ya mas, ini nggak boleh, itu nggak boleh, santai, ya, santai, sampaikan dengan perlahan-lahan, ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Au i'tiqadin, ya, ada tiga, yang pertama adalah qauliyah atau amaliyah, yang ketiga adalah i'tiqad dari sisi keyakinan. Waju ila dzalika dinan qawiman wa siratan mustaqima. Di mana tadi dari sisi ucapan, kemudian perbuatan maupun dari sisi keyakinan, yang tiga hal ini kemudian menjadikan seseorang itu menjadi dinan qawiman, sebuah ritual dalam dia melakukan sebuah ibadah. Dijadikan ritual. Ritual itu dilakukan secara kontinu. Ya, jadi rutinitas. Ya, kalau sholat gayanya seperti itu. Ya. Kalau berbicara, kalau mengucapkan doanya seperti itu. Ini dijadikan sebuah kegiatan rutin. Ya, sampai diyakini bahwasannya itu adalah bagian dari agama. Ini namanya bid'ah. Ya. Hadirin jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang kadang memahami apa yang dimaksudkan dengan bid'ah. Mereka menganggap bahwa bid'ah adalah setiap perkara baru. Sehingga karena saking tidak suka dengan orang yang meneriakan bid'ah, ya, kadang sebagian orang mengatakan kalau memang hal itu bid'ah, ya, maka kita tidak boleh menggunakan HP. Ya. Tidak boleh berhaji dengan pesawat, tidak boleh pakai komputer dan seterusnya.
Ya, karena semua itu adalah baru dan bid'ah. Ya, suatu hal yang baru dan dibuat-buat. Ya, saking bencinya dengan dikasih tahu ini nggak boleh, ini adalah perkara baru dalam agama Islam, tidak boleh. Ya, kemudian direspon dengan tadi, ya, kalau gitu bid'ah berarti ini bid'ah juga dong. Ya, HP bid'ah, ini bid'ah, mobil bid'ah, semuanya bid'ah, nggak boleh itu dipakai itu. Sering nggak jamaah dengar seperti ini? Iya sering. Iya, sering. Padahal sebenarnya hal-hal tadi bukanlah bid'ah yang tercela dalam Islam. Ya, karena bid'ah yang tercela adalah bid'ah dalam perkara-perkara agama, perkara-perkara ibadah. Ya. Begitu juga kadang kita dengar ada yang ketika kita nasihati dengan ini nggak boleh karena ini adalah perkara baru dalam agama Islam, ya, kemudian direspon dengan yang menyampaikan bahwa para sahabat dahulu juga mengumpulkan Al-Quran misalnya, ya, mengumpulkan Al-Quran, kemudian di masa Umar radhiyallahu taala anhu menghidupkan sholat tarawih dan lain sebagainya. Ya, ini adalah syubhat. Ya, ini adalah syubhat karena sesungguhnya dia tidak memahami hakikat bid'ah itu sendiri atau definisi bid'ah. Ya, kita nggak boleh sembarangan ngebid'ahin orang. Ya, kita harus paham dulu definisi bid'ah nih. Ya, jadi nggak serampangan. Orang yang nggak terima dengan kata bid'ah, sensitif dengan kata bid'ah juga, mereka harus paham tentang hakikat bid'ah. Ya, jangan sampai orang yang ngebid'ahin sama orang yang dinasehati berantem gara-gara nggak paham masalah bid'ah. Mereka nggak ngerti definisinya. Ya, ribut, sama-sama ribut tapi ngeributin suatu hal yang nggak tahu. Ya, sama-sama nggak tahu ribut akhirnya. Nah, ini nggak dianjurkan. Yuk kita sama-sama belajar hakikat bid'ah itu seperti apa. Setidaknya ada 3 syarat jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 syarat kemudian bisa disebut bid'ah. 3 syarat. Dan 3 syarat ini merujuk kepada hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama adalah hadis Al-Irbad Ibn Sariyah yang barusan saja kita baca tadi. Ya. Kata Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hatilah dengan perkara-perkara yang diadakan karena setiap perkara yang diadakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mengatakan, amma ba'd fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan di tempatnya adalah di neraka. Ini juga dari hadis ini, tidak serampangan ketika membid'ahkan, yang mendengar kata bid'ah ini dinasihati seakan-akan saya telah masuk neraka. Ini salah jemaah. Ya. Gak usah sensitif seperti itu. Kadang-kadang gak terima, berarti saya masuk neraka dong Ustaz. Ya gak gitu juga. Ya, Nabi SAW gak pernah menebar kebencian seperti itu. Ya, ini agar menyadarkan kembali kepada rel yang benar. Kalau kemudian diyakini masih ngeyel, hati-hati, itu ada ancamannya nanti terakhir. Ya, kalau kemudian ketika meninggal, kemudian kita nggak bertobat dari perbuatan tersebut, ya bakalan mengarah ke sana nanti. Ya, tapi tidak serta merta kemudian memvonis orang itu masuk neraka aja, Mbak. Ini hati-hati nih. Ya, ekstrim banget kadang-kadang kita lihat sebagian ikhwan yang kemudian memvonis satu saudara dengan saudara yang lain itu, ya, gara-gara masalah bid'ah, itu pun nggak ngerti masalah bid'ah, ya, dibidahin lah, gitu ya. Yang dibid'ahin nggak terima karena seakan-akan dia akan masuk neraka. Waduh, ngeri banget ini, ekstrim ini jamaah ini. Ya, apa aliran dia ya? Seperti itu. Hadis yang ketiga, hadis Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ya. Dari ketiga hadis ini dapat disimpulkan apa yang dimaksudkan dengan bid'ah yang terlarang dalam agama. Yang pertama adalah sesuatu yang dibuat-buat, jemaah. Ya. Sesuatu yang dibuat-buat dalam agama. Sesuatu yang dibuat-buat itu semua namanya bid'ah. Sesuatu yang dibuat-buat itu namanya bid'ah.
Ya. Cuman gak berhenti sampai di situ, harus ada syarat yang kedua. Sesuatu yang baru itu adalah dalam agama. Itu baru bisa disebut bid'ah. Syarat yang pertama dibuat-buat. Yang kedua dalam konteksnya adalah agama. Yang ketiga adalah tidak ada sandarannya pada dalil syar'i. Ketika ketiga syarat ini ada sebuah amalan, baru bisa dikatakan itu bid'ah. Kalau nggak ada maka tidak bisa disebut bid'ah. Ya. Sebagai contoh tadi misalnya, ya handphone, kemudian komputer, motor dan lain sebagainya. Itu baru, iya baru. Tapi dari sisi bahasa jemaah. Itu bid'ah dari sisi bahasa. Dan itu tidak terlarang. Karena bukan itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Larangannya bukan pada konteks tersebut. Konteksnya adalah pada syarat yang kedua, itu dalam perkara agama. Ya, dalam masalah sholat, dalam masalah haji, semua dalam hal-hal agama, ya. Ketika itu diperbaharukan maka tidak diperbolehkan, masuk ke dalam larangan ini. Bisa difahami jemaah tentang konteks definisi dari bid'ah ini. Sampai jam berapa ini kita? Soalnya subuhnya lebih cepat ini. Berapa menit lagi Ustaz? Sudah ya? Sudah, alhamdulillah. Khair jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Insyaallah tidak semuanya bisa kita sampaikan terkait masalah bid'ah, karena bisa sampai berhari-hari mungkin kita berbicara masalah bid'ah. Namun yang sederhana ini, ya, yang sederhana ini bisa kita pahami dengan baik, tentunya kita amalkan. Kajian ini bukan kemudian untuk menakut-nakuti perkara bid'ah, tidak sama sekali. Ya. Kemudian kita pulang, kemudian kita ujarkan kebencian kepada keluarga kita, hati-hati masuk neraka lu nanti, hati-hati kalau gini masuk neraka. Enggak seperti itu cara dakwahnya. Ya, sampaikan dengan cara yang baik. Ya, doakan saudara-saudara kita di sana yang mungkin hari ini masih meyakini ada beberapa amalan yang bukan bersandarkan dari Nabi SAW, namun masih dilakukan. Kita doakan dan kita sampaikan dengan cara yang baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita tutup mungkin ada jamaah yang bertanya, fadhal.